Yang kamu anggap buruk sekarang bisa jadi mempersiapkanmu untuk kebaikan di masa depan yang kamu gak pernah tahu. Ceritamu itu panjang dan kamu belum tahu perjalanan ceritamu sepanjang itu. Jadi untuk tahu tentang pas dan benar, itu kamu harus juga mau setia untuk melewati proses perjalanan itu. Mesti ngalami enak, ngalami ora enak, ngalami gelo dan seterusnya. Itu coba kamu perhatikan langkahnya, kamu belajar apa. Karena saya yakin kalau kamu berdoa minta misalnya kamu minta mobil sama Tuhan, Tuhan tidak akan langsung memberimu mobil. Tuhan akan memberimu rezeki untuk bisa beli bensin mobil dulu. Kalau kamu langsung dikasih mobil gak punya duit untuk beli bensin, yang gue ngopo mobilmu? Komprehensif Tuhan itu mikirnya. Kue paling yo kermi babi bandingin menungso itu loh yang saya pernah ngomong itu loh. Jadi gak pernah mengira kamu ngopo tuh aku orang tekan-tekan ngono. Jangan-jangan kamu dalam lingkar pengaruhmu belum lengkap kamu lakukan, belum lengkap kamu bereskan. Nanti kamu dikasih mobil gak bisa nyetir, dikasih mobil gak bisa beli bensin, dikasih mobil malah gayang-gayanan. Kan kamu pengen diberi sesuatu sama Tuhan yang ingin mendekatkanmu kepada Tuhan. Ketika kamu mintanya sama Tuhan, pasti dikasih alat semua yang dikasih agar mendekat kepada Tuhan. Kalau menjauhkan ya rasa dikasih sekalian. Apakah itu kalau tidak dikasih apakah buruk? Baik buruk itu selalu butuh measuring stick bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya? Selalu butuh tolak ukur. Saya kita takon, dalam tolak ukur kesejahteraan, korupsi itu baik atau buruk? Buruk untuk rakyat. Kalau untuk yang korupsi? Nah, ya toh? Baik buruk itu sangat-sangat relatif. Kamu lihat dari sudut pandang mana, yang ngelihat siapa, urusan kesejahteraan atau urusan pahala dosa, urusan sekarang atau besok atau masa depan atau anak cucu. Nah, variabelnya amat sangat banyak. Kalau kamu pikir itu terlalu jauh, tidak akan ketemu jawabannya kecuali nunggu waktu. Daripada mikir itu stres, itu kan lingkar perhatian juga. Lakukan di lingkar pengaruhmu. Di lingkar pengaruhmu lakukan sebaik-baiknya. Yang kamu tahu aku melakukan baik. Karena lingkar pengaruhmu kecil, kamu akan diperjalankan yang tidak kamu ketahui jalannya di lewat mana. Tuhan tidak akan disangka-sangka datangnya dari mana untuk ke tempat yang kamu tepat di mana nanti. Apakah lingkar pengaruhmu tambah luas? Apakah lingkar pengaruhmu sedikit tapi sangat penting? Nah, dan seterusnya lah segala macam Tuhan yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah husnudzon dan berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan bagaimana kita bisa melakukan. Nah, menurut saya sholat, yaitu tadi sholat itu salah satu cara kita melatih pemahaman kita tentang positioning tersebut. Apakah kita di lingkar pengaruh, apakah kita di lingkar peduli atau di lingkar perhatian. Karena ketika sholat kita dilatih positioning kita sama Tuhan. 5 hari sekali 5 kali sehari. Tapi aku diajari jamak kubro ya Pak. Jadi dari lahir sampai mati jamak sekali. Ora tak ajari. Enak. Itu pakai matematika. Jadi sebelum kamu ke Mekah, perhatikan dulu yang masjid mana sholatnya berapa kali lipat. Kamu kira-kira umurnya 100, berarti ya Jumatan di sini 2 kali. Di sana wis jatahmu sak umur urip selesai. Itu gunanya, makanya saya jadi sarjana matematika. Jadi menjawab ya, tadi itu tentang angel tentrem. Angel tentrem intinya adalah kamu tidak meletakkan sesuatu pas pada tempatnya. Dan apapun kalau nggak pas tempatnya pasti griseni. Sendal baik kalau di kaki, nak neng pipimu ora apik. Nah, tempatnya salah aja. Sarung bagus kalau pas. Kalau keduren cingkrang ya ora enak. Semriwi gitu tuh. Jadi semua kan harus orang yang bener tapi pener. Ketika kamu meletakkan kamu meletakkan informasi tidak pada tempatnya, dia akan mengganggu cyclemu sendiri dan kamu gak akan efektif bekerja. Kamu akan salah langkah terus karena letaknya stresnya ora pas. Kamu stres jangan dihindari stres, mesti stres urip. Nek ora stres ora enak. Kowe nek uripmu lurus ora ono stres mesti golek stres. Gue tak jamin, delok ya, wong sugih, wong kantoran bendino ngantor, nek hari libur ngopo?
tamasya, flying fox, terjun payung, golek mati. Kok men golek-golek sing apa jenenge? Sing aneh-aneh ngono iki. Ya karena enggak ada excitement dalam hidupnya. Salah satu rumus CN kan bagaimana kamu bisa berkreasi. Kamu berkreasi ketika berkreasi dan menempatkan rekreasi dalam kreasi. Jadi bukan hal yang terpisah itu. Stres ki enak hiburan. Karena itu dalam lingkar pengaruhmu, semangat ngelakoni. Mumpung ono di dalam lingkar pengaruhmu. Dan sepanjang perjalanan saya selalu gak pernah habis di dalam lingkar pengaruh yang dilakukan. Gak saya jauh-jauh ke lingkar peduli deh. Lingkar pengaruh, ono pintu ini dilewatin, ada pintu ini dilewatin, gagal iso ping pitu. Neng nyenengke, tujuanku mung siji. Kalau aku melakukan itu kenapa semangat ki? Tujuanku mung siji, sampai pintunya habis dan aku iso piye Gusti, entek to rono dalan. Aku arep ngono ket biyen tapi belum tercapai sampai sekarang. Karena gak pernah habis itu pintu. Tek gagal ping 29 kok. Ah iki yang terakhir iki rono dalan liya. Ono meneh dalan liya. Selalu tidak berhenti dan menariknya bukan tentang berhasil atau tidak berhasil, tapi menghabiskan semua pintu yang dibukakan sama Tuhan. Karena setiap pintu mengandung ilmu, bukan mengandung keberhasilan yang kau bayangkan. Karena keberhasilanmu adalah menambah ilmumu, bukan tambah kayamu. Ngono ya, wah nek perjalanan lingkar pengaruh dilakoni setiap ini itu ilmumu akeh banget. Dan kowe memfeta komplit Tuhan. Nek ilmumu akeh banget dan kowe ora berhasil ora dadi apa-apa. Ono ayat takon Pak Muzamil. Tuhan tidak pernah menciptakan apapun sia-sia, bener ora? Gusti aku pintere kok ngene ra dadi apa-apa. Sia-sia lho Gusti. Sia-sia lho Gusti. Ente bisa nuntut Tuhan seperti itu. Enak toh? Kuwi nyenengke kuwi aku nantang Gusti Allah meta komplit ya ora berhasil dengan saya. Misalnya masalah rezeki, aku mikir rezeki nanti akan datang sendiri. Nek kowe ora usaha yo ora iso nuntut. Usaha wae, tapi usaha yang dipastikan bukan mau usaha atau tidak usaha, tapi aku mau pakai jalan ini Tuhan. Aku pokoknya maunya pakai jalan ini. Kalau jalan yang rodok menggok, rodok kiwa sithik aku wegah. Yo ngelih. Yo sok-sok ojo mbayangke yo aku bendino mangan yo ora. Sok-sok aku bulan ngarep mangan apa ngono aku yo suwe kowe ngelakoni gitu tuh. Tapi aku tantang-tantangan, konsepku jelas. Tuhan itu menjamin rezekinya setiap manusia. Aku cuma membuka pintu ini dalam hidupku untuk datangnya rezeki. Iki sing modar malaikat iki. Bagi rezekinya kan lewat malaikat. Malaikat ono KPI ini. Key Performance Index rezeki untuk si dia segini. Malaikatnya dancuk iki saka ngendi-endi ra iso dileboni. Suara iki tak keingi wae sithik ora gelem kei ngene, ora gelem-geleme kae terus. Mau enggak mau dia daripada digebuki Gusti Allah. Dia pasti manut dengan cara yang pintu yang kita buka. Aku geleme sing lurus, nek ora mati sisan. Nanti dijamin rono jaminan rezeki kok. Kalau sampai akhirnya enggak dapat rezeki tenan, kok nanti ra ono. Mesti diurut, sing salah mesti malaikat. KPA-ne ra tekan. Itu tadinya teori, tapi kemudian ada teman-teman saya yang memang jajal kuwi. Ana bocah Jogja jenenge Boyeng Wirodedan bocah itu. Dia teori-teori ora paham, hidupnya cuman pokoke aku ngelakoni. Suatu hari dia punya konsep, Tuhan, aku ki meng gelem rezeki nek langsung saka kowe. Aku ora arep nyambut gawe. Aku ora nyambut gawe nek ora ditawari gawean. Aku wis golek gawean ra ketompo ning ndi-endi. Wis putus asa, aku wis ora ono dalan liya, aku ning omah ora arep nyambut gawe. Nek ora ono wong teko nawari gawean. Seminggu ra mangan kerupuk celupke banyu men wareg. Lho ora ono panganan deh. Tapi dia istiqomah, dia naruh ke uripe. Sing kejat-kejat lak yo malaikate. Cuk, iki KPI-ne iki. Iki nek ora sampai KPI-ne mate iki dhek provokasi sapa iki sing gelem. Iki akhirnya ada yang datang nawari dia jadi kernet. Yo dia gak bisa nolak, orang ada yang nawarin kerjaan kok. Akhirnya datang juga jadi kernet. Dan dia milih jodoh yang ngono. Pokoknya sing engko kelambi biru tak delok pertama, tak rabi. Duh, itu cara dia bermesraan sama Tuhan loh. Aku belajar akeh sama anak itu. Gendeng yo wani uripmu yo. Akhirnya rabi, rondo entuke. Loh. Dia mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan dan jangan salah loh.
Ketika dia cerita-cerita, saya merasakan benar betapa dekatnya dia dengan Tuhan dengan caranya sendiri. Unik luar biasa. Dan dipersiapkan ketika mau kawin sama istrinya itu, satu malam sebelum kawin dia bermimpi cerita sejarah hidup istrinya. Jadi ketika kawin dia udah tahu semua sejarah istrinya. Itu yang milihin bener-bener Tuhan itu. Dan dia pada titik dipilih Tuhan orang manja. Gusti golekno aku sing bojo Gusti sugih rapopo sementing ayu. Ya milih kuwi. Donga kok gelem penake tok ora gelem. Casu arek-arek iki le donga iki. Ning ono juga sing rada doane rada meningkat sithik. Dek naksir bocah wayune nek kelase ya ning dhuwur dek adoh lah. Ora pantes lah nek bojo. Terus dongane Tuhan, jadikanlah aku berguna dengan menjadi cobaan untuk cewek itu. Apik ya Tuhan. Kreatif to kuwi. Gusti Allah ya asu arek iki. Ya. Aku tadi cobaan. Malaikat sing kudu menu KPI iki sing miso-miso iki cuk cah iki. Dulu kan kita pernah sering dengar cerita bahwa misalnya Adipati Karna, bagaimana dia mendapatkan konta. Dia bertapa. Iki ojo mbayangke juk bid'ah syirik dan segala macam ki mau ya. Nah, saya melihat garis-garisnya. Dia bertapa di situ diem didatengin bidadari ora wedi didatengin monster, enggak takut X-Men. Ya sik pokoknya ora masuk X-Men sih. Kok men sing aneh-aneh ngono teko ana kodhok joget barang orang guyu. Pokoknya dia teguh sampai kayangan bergolak. Ngono ta ceritane. Kayangan bergolak, terus akhirnya diberi senjata apa yang dia maui. Karena dia mau melakukan semuanya. Kayangan bergolak iki asline ya meng malaikat misuh iki KPI iki jingan. Iki wis kudu entuk cah iki tak kei lewat dalam ngendi wae ra gelem dheke njaluke kuwi ya. Dan Tuhan menjamin rezekinya orang ya, bener gak kamu jamin? Dia maunya lewat situ kok. Dan sekali kamu ngambil karir lewat pakai jalan yang tidak halal, sedikit aja pun tidak halal, setiap langkahmu itu mengandung pengetahuanmu, lingkar pengaruhmu semakin besar. Bener ya? Kita tadi ngomong tentang lingkar pengaruh. Setiap kamu berjalan, lingkar pengaruhmu semakin besar. Kalau kamu ngambil pilihan yang tidak baik, lingkar pengaruhmu akan semakin besar di hal yang tidak baik. Dan kamu akan mendapat rezeki lebih besar kalau kamu melakukan lebih tidak baik lagi. Kalau kamu mau memulai karir dengan cara itu ya monggo. Jadi ke kanan kadang-kadang tidak menjamin secara logika. Tapi kita paham bahwa yang menjamin rezeki kita bukan logika. Yang menjamin rezeki kita adalah Tuhan dan malaikat yang bingung KPI-nya tidak tercapai. Jadi teguh, berani, mangkat.